Shalom, kembali lagi dengan channel ini Joshua Gracia Simbolo yang ingin membagikan sedikit perenungan bagi kita sekalian. Untuk itu, sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati masing-masing kami pemirsa yang akan menyaksikan dan menonton akan video ini. Kiranya Tuhan boleh berkati sehingga boleh diberkati dengan pemahaman dari Roh Kudus sehingga boleh menghidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, kembali lagi saya akan membagikan perenungan yang berjudul Hidup yang Mengandalkan Tuhan. Mengapa seorang sering mengalami kegagalan? Yang tentunya faktor pertama adalah faktor dari diri sendiri. Terkadang kita sering tidak bersungguh-sungguh, bahkan mungkin tidak memiliki kemampuan-kemampuan yang khusus. Itu sebabnya kita seringkali mengalami kegagalan. Dan faktor yang kedua adalah faktor dari luar diri sendiri. Mungkin orang yang tidak senang dengan kita, atau bahkan mungkin faktor alam yang tidak sepadan dengan kita sehingga kita mengalami kegagalan. Lalu bagaimana firman Tuhan mengatakan terhadap umatnya, mengapa kita sering mengalami kegagalan? Amarannya dari firman Tuhan kita bisa buka Amsal 3 ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5 ini menjelaskan, mengamarkan kepada kita jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, baik itu kepintaran, baik kemampuan, kehebatan diri sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan katakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kemudian dilanjutkan di Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Mari kita buka. Yeremia 17 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang menjauh daripada Tuhan. Sungguh sangat luar biasa. Apa dampak bila mana kita bergantung kepada diri sendiri? Lalu bagaimana caranya kita bisa berhasil sehingga kita boleh mendapatkan keberhasilan bahkan berkat daripada Tuhan? Tentunya hidup yang mengandalkan Tuhan sesuai dengan tema kita pada saat ini, yaitu di dalam Yeremia 17 di ayat yang selanjutnya, di ayat 7 dan ayat 8. Mari kita baca. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sungguh sangat luar biasa janji Tuhan. Janji Tuhan katakan bila mana kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita pada Tuhan, maka kita akan diberkati. Dikatakan seperti pohon di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, bahkan berbuah banyak. Itu artinya apa? Kehidupan kita bila mana kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan merasakan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Kemudian
Apa hasil bila mana kita mengandalkan Tuhan? Itu dapat dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Mari kita buka 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bila mana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, tentunya Tuhan akan memelihara kita dari segala mara bahaya, dari segala kekhawatiran kita. Ia akan memelihara kita. Lalu kita kembali ke Amsal 16 ayat yang ketiga. Apa disebutkan di sana? Amsal 16 ayatnya yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Sungguh sangat luar biasa janji Tuhan. Bila mana kita menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan, maka akan terlaksana segala rencana kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasakan pertama seperti tidak berhasil. Kita boleh mengintrospeksi diri kita sendiri. Itu mungkin karena kita tidak bersandar pada Tuhan. Itu mungkin kita karena bersandar pada pengertian kita sendiri, pada kemampuan kita sendiri. Lalu bila mana kita sudah bergantung kepada Tuhan, niscaya Tuhan akan berkati setiap rencana kehidupan kita. Karena ingat, firman Tuhan katakan dalam Amsal 16 ayat yang ke-9, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ia selalu menepati janjinya yang pasti bagi setiap umatnya. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Ada banyak cara yang tentunya yang di dalam firman Tuhan katakan dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Intinya daripada ayat ini adalah bila mana kita melibatkan Tuhan dalam setiap rencana, dalam setiap ingin melakukan perencanaan kehidupan, bila mana kita utamakan Tuhan, maka Ia akan memberkati kita. Ia akan memberkati setiap rencana yang kita miliki untuk ke depan dalam setiap kehidupan kita. Lalu Amsal 3 ayat 6. Apa dikatakan di sana? Mari kita baca. Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ingat, ketika kita seringkali membuat rencana, mungkin akan terasa gagal. Namun bila mana kita mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kita, ingat, niscaya Tuhan akan meluruskan jalan kita yang tadinya berliku-liku, kita akan diluruskan dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan bagaimana selanjutnya cara kita mengandalkan Tuhan? Ingat, minta hikmat daripada Tuhan. Itu terdapat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 13. Ketika Raja Salomo meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga ia bisa membedakan mana yang jahat dan manapun yang baik. Itu penting bagi kita umat manusia. Kita memohon hikmat daripada Tuhan untuk mengambil setiap keputusan di dalam setiap sisi kehidupan kita. Itu sangat penting, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Lalu yang terpenting, bila mana kita mengandalkan Tuhan, kita harus siap ditegur oleh Tuhan. Itu terdapat dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan Amsal 19 ayatnya yang ke-25. Amsal 19 ayat yang ke-25. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang tak berpengalaman menjadi bijak.
Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia akan menjadi insaf. Ini firman Tuhan katakan dalam Amsal 19 ayat 25. Bagian kedua saya akan tekankan di sini. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia akan menjadi insaf. Insaf artinya apa? Akan merasa bersalah, akan merasa mengintrospeksi diri sendiri. Insaf, bertobat dari setiap kehidupan yang selama ini salah. Itu sebabnya bagi kita umat-umat Tuhan, manusia tidak mempunyai kekuatan apapun di luar daripada Tuhan. Bila mana kita merasa jauh daripada Tuhan, kita pasti akan merasa layaknya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan suatu kegiatan ataupun suatu rencana di dalam kehidupan kita. Namun bila mana kita membutuhkan pertolongan Tuhan, karena Tuhanlah yang mengatur dan mendukung kehidupan kita. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita, Tuhan yang akan menilik kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Baiklah Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, pemirsa, kiranya Tuhan boleh memberkati kita, sehingga kita boleh bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada pengertian daripada Tuhan. Hikmat daripada sorga boleh menjadi bagian kita semua. Dengan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami boleh mendengar akan perenungan firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi pedoman bagi kami. Kami boleh hidupkan dalam setiap kehidupan kami. Bapa kami yang baik, hamba-Mu ingin berdoa kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Biar Tuhan berkati mereka, mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, mungkin dalam pergumulan, Tuhan menangkan pergumulan mereka, sehingga mereka boleh tetap setia kepada Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Mengampuni segala dosa pelanggaran kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Tuhan memberkati.